Pemerintah Kota Ambon kembali melaksanakan apel pagi yang bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon pada hari Senin 2 November 2020. Apel tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Ambon, Robert Siloi SE MSI, dan diikuti oleh OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon bersama unsur TNI. Pada kesempatan tersebut, Siloi mengucapkan terima kasih karena masyarakat sudah semakin sadar terhadap penerapan protokol kesehatan. Namun perubahan perilaku harus tetap digalakan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Ia juga mengatakan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon harus dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Terima kasih kepada masyarakat, walaupun lambat tetapi masyarakat semakin hari semakin sadar akan apa yang mereka harus lakukan. Karena itu perubahan perilaku ini harus tetap kita galakan kepada masyarakat untuk menggunakan masker, jaga jarak, hindari perkumpulan, dan peningkatan imun. Nah, karena itu juga kita sebagai petugas di lapangan, mari kita sama-sama menunjukkan juga kepada masyarakat bahwa kita juga patuh terhadap aturan yang sudah dilakukan. Yang kedua, hari ini kita akan lakukan operasi justisi di Jalan Patimura. Kita memanfaatkan waktu 1 jam karena cuaca ini memang akhir-akhir ini cukup panas. Kita memanfaatkan waktu di cuaca yang agak sombar ini sedikit supaya sampai 1 jam kita operasi di sana. Kali ini kita berharap supaya semua pimpinan OPD hadir bersama dengan teman-teman di Jalan Patimura. Itu mau mengikuti kita. Yang pertama bukan soal ketegasan kita, tapi kesopanan kita dulu yang penting. Sekali kalau kita mau kasih stop orang, kita bisa bilang, banyak saya lihat ini kan ABRI, TNI, Polri punya langkah-langkah yang sudah tidak lagi karena tegas, tapi menghormati. Nah itu, kan ada slogan yang bilang, kalau Anda menghormati maka Anda disegani, gitu toh. Nah, jadi coba kita menggunakan penghormatan, bicara dengan perasaan, dengan hati. Seusai apel pagi pemerintah Kota Ambon, maka Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon kembali melaksanakan operasi justisi yang bertempat di Jalan Patimura. Operasi ini dijaga langsung oleh pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon dan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Seperti yang diketahui, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Ambon sampai dengan hari Minggu 1 November 2020 sebanyak 3.110 jiwa, di mana sembuh 2.598 jiwa dan meninggal 33 jiwa. Dapat dilihat bahwa tren angka kesembuhan COVID-19 di Kota Ambon semakin hari semakin naik. Hal ini berarti bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Namun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon harus terus melaksanakan operasi justisi agar para pelanggar protokol kesehatan dapat sadar dan mulai menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan meminimalkan kontak fisik dengan orang lain. Kepada para pelanggar protokol kesehatan akan diberikan teguran berupa sanksi sosial dan administrasi. Ya, hari ini dalam masa proses transisi PSBB ke-8 ini tentunya kita tidak
lelah dan tidak capek-capeknya untuk terus mengingatkan warga masyarakat Kota Ambon khususnya untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Dan sepanjang proses beberapa minggu kemarin hingga saat ini kami melihat bahwasanya sudah ada penurunan tingkat pelanggaran disiplin terhadap penggunaan masker. Itu dibuktikan bahwasanya yang kami dapati lebih banyak pada pelanggaran moda transportasi, yaitu kelebihan kapasitas penumpang. Dan namun untuk penggunaan masker rata-rata kami melihat warga Kota Ambon sudah mulai mentaati penggunaan masker di saat keluar rumah. Ini hal yang positif, sungguh ini hal positif untuk kita sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan tentunya itu sangat berpengaruh pada proses kita ke depan. Nah, kali itu kami berharap dan selalu menghimbau dari lorong-lorong, gang-gang, kampung-kampung, bahkan di jalan-jalan bahwasanya mari seluruh warga Kota Ambon kita patuh menggunakan masker agar kita mengamankan diri kita, bahkan juga mengamankan orang lain. Demikian yang kami sampaikan saat ini, dan bagi warga Kota Ambon kalau melihat petugas saat ini menggunakan masker orange, itu menandakan bahwasannya Kota Ambon sementara dalam proses di zona orange. Dan ini ada salah satu penyemangat motivasi supaya kita mungkin saja beralih beberapa minggu ke depan ke zona yang lebih baik lagi. Dalam artian kalau zona kuning maka kami akan menggunakan masker kuning sebagai penanda supaya mengingatkan warga Kota Ambon bahwasanya kondisi kita Ambon saat ini makin hari makin baik. Itu semua tergantung kerjasama antara pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, bahkan masyarakat tentunya sebagai epicentrum daripada penyebaran COVID-19. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon melaksanakan uji publik rancangan peraturan daerah bersama dengan pemerintah Kota Ambon yang bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Ambon. Rapat tersebut dipimpin oleh Kris Latumahina selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, serta diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Gerald Mailoa, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon Sirjon Slarmanat, serta turut dihadiri anggota DPRD Kota Ambon dan unsur terkait. Saat diwawancarai, Slarmanat mengatakan tentang pajak daerah Kota Ambon, di mana sebelumnya ada 10 jenis pajak yang masing-masing memiliki perdanya sendiri, akan dikodifikasikan ke dalam satu perda induk. Tentang pajak daerah Kota Ambon. Nah, jadi pajak peraturan daerah tentang pajak ini kita kodifikasikan dia ke dalam satu perda induk pajak. Ya. Kemarin itu kan kita punya 9 jenis pajak ditambah dengan satu bea perolehan BPHTB. Jadi ada 10. Itu masing-masing dengan peraturan daerahnya sendiri di tahun 2012 itu. Nah, untuk mengefisiensi dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap pungutan pajak, pemerintah kota merasa penting untuk dikodifikasi di dalam satu dokumen regulasi induk yang mengatur tentang pajak daerah. Kemarin juga sudah dibuat peraturan daerah tentang retribusi daerah. Jadi sekian jenis retribusi itu sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 itu kita atur di dalam peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, sehingga itu pada implementasinya nanti lebih memudahkan, ya. Jadi memang tadi dalam perkembangan di publik ada beberapa masukan yang sifatnya itu untuk memboboti dari stakeholders, ya, khususnya BPHTB. Itu akan dikaji dan dilengkapi lagi, dan pada saatnya ketika ditetapkan dalam paripurna, ya kita akan berproses untuk memperoleh persetujuan dari Biro Hukum Provinsi dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu. Terima kasih, Pak.
Diskominfo Channel pada Senin 2 November 2020 berkesempatan mewawancarai Endang Diponegoro selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Endang menjelaskan terkait pemerintah Provinsi Maluku yang secara resmi menetapkan upah minimum provinsi tahun 2021 sebesar Rp2.604.961 pada 31 Oktober 2020 yang lalu. Besaran upah minimum provinsi tahun 2021 ini sama dengan tahun 2020. Keputusan untuk tidak menaikkan UMP tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor M-11/04/10/2020 tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada 26 Oktober 2020. Penetapan upah minimum provinsi tahun 2021 diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. Saya Endang Diponegoro, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menjelaskan bahwa setelah rapat Dewan Pengupahan Maluku, maka upah minimum provinsi menggunakan UMP pada tahun 2020 sebesar Rp2.604.961. Hal ini ditetapkan sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11/HK.4/10/2020 tentang penetapan upah minimum Provinsi Maluku tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2020. Demikian. Pada Senin 2 November 2020, Diskominfo Channel melakukan pemantauan di Pasar Mardika Ambon terkait perkembangan revitalisasi Pasar Mardika. Pada kesempatan tersebut, Kadis Perindah Kota Ambon, Peter Jan Lewol, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melaksanakan proses pengangkutan sampah-sampah hasil pembongkaran lapak-lapak pedagang. Hal ini bertujuan untuk pembangunan Pasar Mardika. Terkait hal itu, para pedagang direlokasi ke tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh Disperinda Kota Ambon. Bapak Ibu sekalian, ya saya dari Disperinda Kota Ambon, Lewol. Sekarang saya di Pasar Mardika, sementara melakukan pengawasan terkait dengan pembongkaran lapak-lapak di Pasar Mardika untuk kami melakukan relokasi pedagang di pasar-pasar yang kami sudah siapkan dalam rangka untuk revitalisasi pedagang, revitalisasi bangunan ya, pasar baru nanti akan dibangun dalam waktu dekat. Dan kini kami sementara melakukan proses mengangkut sampah-sampah yang kami sudah lakukan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semua sampah sudah boleh diangkut untuk dibawa di tempat yang sudah disiapkan, dan kami mengharapkan para pedagang bisa secepatnya untuk melakukan relokasi untuk pembangunan Pasar Mardika. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini karena demi untuk pembangunan Pasar Mardika, terpaksa pedagang harus kami pindahkan sementara waktu. Ya, ketika nantinya sudah selesai pembangunannya, baru pedagang kita kembalikan ke pasar yang sudah dibangun. Ya, kami lihat ya sekarang ini petugas masih sibuk untuk mengangkut sampah-sampah yang cukup banyak, karena yang kita bongkar itu pedagang di Pasar Apung 1, 2, dan 3 ya. Dan ya dalam waktu dekat kalau katakanlah sudah selesai mengangkut sampah, pedagang akan kita secepatnya untuk melakukan relokasi ya. Kami kira itu, dan mudah-mudahan proses-proses
demi untuk memperlancar proses pembangunan Pasar Merdeka yang baru. Karena ini merupakan impian kita bersama, dan ya mudah-mudahan nantinya pada waktu pelaksanaan pembangunan itu dapat berjalan lancar untuk kami bisa mendapatkan satu pasar yang representatif bagi kebutuhan pedagang. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya.